Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bukti azab Allah itu ada. Istri Nabi Lut masih berdiri kokoh bersama keruntuhan kota Sodom. Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi tugas untuk berdakwah. Mereka diberikan tugas untuk membuat kaumnya bertakwa dan melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata tak mudah. Bahkan ada kaum yang sampai dibinasakan karena pembangkangannya. Terlebih salah satu orang terdekat Nabi juga ikut membantu pembangkangan itu. Siapakah dia? Bagaimana kisahnya? Nabi Lut alaihi salam diutus berdakwah di negeri Sodom ataupun Sodom di dekat Laut Mati Yordania. Beliau juga menikah di sana. Kaum Nabi Lut perangainya sangat buruk. Ada banyak perilaku yang menyimpang yang dilakukan penduduk Sodom. Terlebih mereka melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya. Laki-laki mendatangi laki-laki untuk menyalurkan syahwatnya. Begitu juga perempuan dengan perempuan. Nabi Lut pun mengajak kaumnya untuk meninggalkan perbuatan itu. Seruan itu telah diabadikan di dalam Al-Quran. Ketika saudara mereka, Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak meminta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 161-166. Namun kaum Nabi Lut tak mendengarkan ajakan Nabi Lut alaihi salam. Malah mereka bersikap sombong. Nabi Lut alaihi salam tak putus asa dengan sikap kaumnya. Kaum Nabi Lut masih memilih kesesatan dan kemaksiatan. Karena terusik dengan dakwah Nabi Lut alaihi salam, kaum itu mencari cara agar beliau berhenti berdakwah. Saat mencari jalan keluar, tiba-tiba seorang wanita tua mendatangi kaum Nabi Lut itu. Ia mengaku bisa memberi solusi atas masalah yang sedang mereka hadapi. Wanita itu meminta upah sekeping perak untuk hal itu. Perempuan itu memberikan dan memberitahu kepada kaum Nabi Lut bahwa istri Nabi Lut bisa membantu rencana mereka. Semula istri Nabi Lut yang bernama Wali'ah adalah istri yang tidak pernah mengeluh dengan keadaannya. Ia hidup bersyukur bersama suami dan putri-putrinya. Perempuan tua itu menawar Wali'ah untuk memberitahu saat ada lelaki yang datang ke rumahnya. Informasi itu harus disampaikan kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Jika memberi informasi itu, ia akan mendapatkan emas dan perak. Kebimbangan pun mulai mendatangi Wali'ah. Apakah ia harus melakukan saran dari kaumnya itu, atau tetap mendukung suaminya yang merupakan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyuruh kebajikan? Jika ia melakukan saran dari perempuan tua itu, berarti yang membantu kaumnya melakukan hal yang batil. Dan akhirnya ia memilih menerima saran dari perempuan tua itu. Nabi Lut alaihi salam tak bosan-bosan mengajak kaumnya menuju jalan yang benar. Namun sikap kaumnya masih sama. Hari demi hari pun berganti. Istri Nabi Lut melihat beberapa lelaki datang ke rumahnya. Ia pun memberitahu kaumnya. Setiap kali informasi itu sampai, perempuan tua itu datang membawa sepotong perak untuknya. Sementara itu Nabi Lut tetap mengajak kaumnya untuk berhenti melakukan kemaksiatan. Namun kaumnya tak mau menurutinya. Malah mereka menantang Nabi Lut alaihi salam. Dan hal itu diabadikan Allah dalam firman-Nya. Datangkanlah kepada kami azab jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Nabi Lut alaihi salam meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lut berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu." Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Nabi Lut alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Jibril alaihi salam menjadi laki-laki yang tampan. Nabi Lut alaihi salam pun khawatir saat dua orang lelaki tampan datang ke rumahnya. Beliau takut kaumnya mengetahui kedatangan keduanya. Melihat kedua tamunya, Wali'ah pun ingin segera memberitahukan kepada kaumnya. Ia menyuruh salah satu putrinya untuk memberitahukan hal itu. Dengan nafsu yang meluap-luap, kaum Nabi Lut alaihi salam pun mendatangi rumah beliau. Nabi Lut pun mencoba menenangkan keadaan. Beliau menawarkan kedua putrinya untuk dipersunting asalkan tidak mengganggu kedua tamunya.
Namun kaumnya tak mau. Akhirnya kaum Nabi Lut alaihissalam pun bertemu dengan kedua tamu itu atas izin keduanya. Saat kaum Nabi Lut bertemu, malaikat Jibril menghibaskan sayapnya dan membuat kaum Nabi Lut buta matanya tanpa terkecuali. Malaikat Jibril memberitahukan bahwa azab akan diturunkan saat subuh nanti. Oleh karena itu, Nabi Lut alaihissalam beserta keluarganya harus pergi keluar dari kota itu. Azab yang diturunkan kepada kaum Sodom diabadikan di dalam Al-Quran. Maka tatkala datang azab kami menjadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, yaitu kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Istri Nabi Lut alaihissalam tidak berhasil selamat karena telah mengkhianati suaminya. Hal ini sesuai dengan firman Allah, kecuali Lut beserta pengikut-pengikutnya. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan mereka semuanya, kecuali istrinya. Kami telah menentukan bahwa sesungguhnya ia itu termasuk orang-orang yang tertinggal bersama-sama dengan orang kafir lainnya. Para ilmuwan mencari kota Sodom yang telah hilang. Mereka melakukan ekskavasi Teitel Harmony, Yordania, yang dipercaya sebagai lokasi kota Sodom. Dilansir dari Daily Mail, pada tahun 2015, para ilmuwan telah menemukan puing-puing kota dari zaman Tol Ihman. Hal ini sama dengan penggambaran kota Sodom di dalam kitab suci. Para arkeolog yang dipimpin oleh Stephen Collins, yaitu salah satu ilmuwan dari salah satu universitas di New Mexico, Amerika Serikat, yakin bahwa kota Ihman adalah kota Sodom sebelumnya. Hal itu diperkuat dengan bukti adanya kota yang diperluas. Dinding pertahanannya memiliki ketebalan 5,2 meter dan tinggi 10 meter, dilengkapi dengan gerbang menara pengawas dan satu jalan yang melingkari kota. Dalam penelitian yang dipubliskan pada American School of Oriental Researches, disebutkan kota Sodom hancur karena adanya ledakan meteor di atas Laut Mati. Setelah para peneliti melakukan penelitian detail Ihman, ditemukanlah situs bebatuan yang berukuran besar di tepi Laut Mati, perbatasan antara Palestina dan Yordania. Terdapat batuan dengan tinggi 18 meter. Batuan itu dipercaya sebagai Madam Lot, yaitu istri Nabi Lut alaihissalam yang terkena azab. Namun belum pasti apakah bebatuan setinggi 18 meter itu memang betul patung istri Nabi Lut alaihissalam atau hanya pilar garam yang berbentuk karena adanya aktivitas seismik. Namun masyarakat di sana percaya bahwa patung itu mengingatkan pada istri Nabi Lut alaihissalam yang ingkar dan terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah penjelasan mengenai kota Sodom. Penduduknya adalah umat Nabi Lut alaihissalam. Namun mereka tak mau mendengar seruan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan terus-menerus mereka lakukan, terutama menyukai sesama jenis. Oleh karena itu, kota tersebut pun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat percaya bahwa sebuah batuan setinggi 18 meter adalah Madam of Lot atau istri dari Nabi Lut alaihissalam yang ikut terkena azab. Dan kisah ini telah banyak diabadikan di dalam Al-Quran. Allah membuat istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 10. Dan inilah sedikit cerita tentang Madam of Lot, yaitu istri Nabi Lut yang terkena azab. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.